Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Kita baca komentar dulu dari Bro Nurholis ya. Suri hari ini close di 124 katanya. Mantap dong teman-teman ya. Sempat nyentuh 132, 14, apakah OTW 141? Nanti kita bahas Suri ya dari Bro Sopi juga update bersama, makasih ya. MLPL bagaimana? MPF udah masuk ah. MF ML MLPL. Oh, belum ya. Suri udah dibahas kemarin Suri ya. Nanti kita bahas lagi VTNY ya. Naik, naik udah masuk ke daftar. Terus MD ya. Maksi sama laju ya, nanti sekalian deh teman-teman sama laju. Zata udah masuk, Jirex sudah masuk, Koci belum masuk ya. Kita tinggal bahas. Save udah masuk, Save. Keras Atla ya. Keras udah masuk ya. Oke, teman-teman ya. Yang ke bawahnya sudah masuk, kita cek yang di atas. Kita cek yang di atas mulai dari siapa ya? CMNP. Coba cek CMNP ya. Aces. Terus hadir dari Bro Ajun Mahendra ya. Makasih ya Bro atas kehadirannya. Ada Medes dan Atla. Nanti kita Atla sudah dimasuk katanya. Lanjut dari Bro Muhammad Dari ya. Inside Mary nyangkut di 334. Mary kita bahas nanti. GZ sudah masuk ya. Tinggal dibahas aja. Dari Bro Sultan Chandra ya hadir dan nyimak. Sehat selalu. Makasih ya Bro atas doanya. Dari Ipin Apin ya, Gemak katanya ya. Gemak, oke. Gemak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inet Dewa Jati nyangkut di pucuk. Saya bahas jatinya dulu ya. Nanti kan masuk ke Inet sama Dewanya ya. Nanti kita bahas ya. Terus dari Bro Henry ya. Bumi hari ini sempat ke 15%. Kira-kira masih lanjut ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, setiap pembahasan biasanya saya menargetkan ke target tertentu, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi target untuk bumi di berapa. Nanti kita cek juga ya, teman-teman ya. Dari Mas Rukobatin ya, ASE udah berapa hari ramai transaksi ASLC ya, kita nanti cek. UTF minggu SubX. Terus Wika, Hoki itu tadi saya lihat ada akumulasi poren ya teman-teman ya. Isian sekalian ya. Jati sudah masuk, Doid udah masuk. Terus ini dari ikan masuk ya. Ikan udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Oke teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman apabila ada keterlambatan dalam pembahasan ya. Saya pinginnya setiap hari itu ngebahas emiten itu 100 emiten gitu teman-teman, ketidakmampuan saya teman-teman ya. Mohon maaf keterbatasan saya yang terbatas teman-teman ya. Baik teman-teman, kita langsung ke IHSG kita. IHSG kita keren ya. Kerennya kenapa? Bukan karena penurunan atau bukan naikan, tapi akumulasi porennya teman-teman ya. Akumulasi poren hari ini net buy-nya 533,3 miliar ya, sudah saya catat teman-teman. Jadi untuk dari tanggal 19 sampai tanggal 21 udah ke 2,3 triliun teman-teman ya. Si poren sudah mulai masuk ke IHSG lagi. Kalau si IHSG kita dimasukin poren di harga pucuk teman-teman ya, berarti nanti emiten-emiten teman-teman yang di harga pucuk itu masih bisa berjalan dengan baik harusnya ya. Secara teori begitu. Apalagi 4 bank ini belum menunjukkan tajinya ya. Mau masuk ke MA 200 saja cenderung dia agak ditahan dikit teman-teman. Bahkan yang 4 bank ini hanya BBRI aja gitu ya, yang sudah mulai menyentuh MA 200-nya. Dan hari ini 15,4 triliun transaksi di Asia baik, sangat senang sekali teman-teman ya. Dan untuk foreign buy-nya 5,4 triliun, sedangkan untuk sell-nya 4,9 triliun teman-teman ya. Bagus teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Oh ya, makasih dulu teman-teman ya. Saya ucapkan makasih dulu nih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa.
Tanpa ada teman-teman, video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Yang baru subscribe juga terima kasih ya. Apalagi teman-teman yang sudah dari lama yang subscribe saya channel ini ya, dari mulai saham gocapan ya, berubah menjadi update saham ID. Makasih selalu teman-teman ya. Yang telah mendoakan saya pun saya ucapkan terima kasih. Saya berpikir dan berdoa teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat terus di rumah bersama keluarga ya. Karena kenikmatan yang paling hakiki adalah kesehatan. Terus kepada yang telah berdonat berupa super tank, terima kasih selama ini. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, BBRI keren banget hari ini, ada dorongan teman-teman ya. Dipaksa turun tapi didorong lagi. Dan per hari ini 101,1 miliar ya foreign masuk ya. Nah, mudah-mudahan hari ini dan seterusnya ya si BBRI ini bertahan di MA 200-nya teman-teman ya, menjadikan BBRI cepat up ya teman-teman. Apalagi kalau dilihat dari sekarang itu BBRI dalam posisi tengah ya. Sini sudah mulai dikembalikan lagi ke habitatnya ya, yaitu dia dijual di harga tengah ke atas teman-teman ya. Nah, teman-teman yang kemarin beli di harga 3 ribuan teman ya, 3.400, 3.500 sampai 3.600, cenderung teman-teman sudah beruntung gitu ya hari ini gitu ya. Apalagi pas hari ini sudah 2 hari 3 hari ya, 2 hari ya. Bahkan sini gagal ya. Nah, ini 1 hari 2 hari ini bertengger di MA 200 ya. Tinggal ada dorongan, tinggal sideways sedikit dan ada dorongan pun cenderung si BBRI akan up ya. Karena dari isian pun cenderung bagus dan dorongannya keren teman-teman ya. Saya kasih tanda kenaikan di level 4160 ya. Di harga sekarang itu adalah ketika dia open ya, itu harga tanda kenaikannya. Dan ini adalah tanda kenaikan berikutnya di angka 4240 dan targetnya ada di level 4460 teman-teman. Itu ada harga untuk pencapaian targetnya ya. Dan sempat money pun berkumpul dengan baik, bandar lokal berkumpul dengan baik, foreign pun berkumpul dengan baik. Seharusnya secara teori harus melakukan kenaikan teman-teman ya. Lanjut ya, ada BBNI, kita cek BBNI. BBNI ya pas banget teman-teman, BBNI pas banget di MA 200-nya. Semoga besok ke tanda kenaikan di angka 4530 dan seterusnya ada tanda kenaikan di angka 4600. Dan per hari ini keren 85,1 miliar ya, si foreign sudah mulai masuk. Dengan masuknya foreign keempat bank ini menjadikan positif lah teman-teman ya. Positif nanti minimal dia kembali ke harga dasarnya lah teman-teman, ke level sini lah ya. Ke level sini. Coba BBNI. Minimal ke harga tengahnya lah teman-teman ya. Dikembalikan kepada habitatnya gitu kan. Nah, teman-teman bersyukur ya yang punya 4 bank ketika dibeli di bawah, apalagi si BBNI kita sudah turun ke level harga dari tengah ke bawah ya. Mudah-mudahan dikembalikan ke harga 5.000 lagi teman-teman ya. Dan target saya di angka 4.880 dulu ya. Ada 2 tanda kenaikan yang harus dilewati biar dia bisa mencapai sini. Kalau dia cenderung tidak kuat, berarti dia akan melakukan penurunan kembali. Dan saya kasih tanda penurunan di level 4280 ya. Kalau tidak kuat, berarti dia akan menjemput ke arah situ kembali ya. Untuk ambil tenaga, nah, begitu teman-teman. Biasa seperti itu biasanya ya. Oke, BBNI ya, akumulasi porennya keren, bandar lokal pun keren. Ada BMRI ya. BMRI BMRI sedikit agak jauh teman-teman, tanda kenaikan belum dilewatin, udah tiga-tiganya belum dilewatin nih, malahan sekarang cenderung dia tidak mau lepas daripada harga yang di sini teman, di angka 4980 ya. Kemarin disentuh, hanya kesentuh aja, mencoba untuk hari kemarin tanggal 20 pun tidak sanggup juga, dan per hari ini pun tidak sanggup. Cenderung berarti ini tanda 4980 sangat kuat sekali. Apabila banyak sideways di area sini teman-teman, berarti tahan nanti jadi kuat sini teman-teman ya. Nanti ketika dia ngedobrak tanda kenaikannya, saya pikir nanti ke depannya bisa menjadi kuat di sini. Saya bikin tanda penurunan di level sini teman-teman, di angka 4770 ya. Setelah area penurunannya, dan ini ada si kepala kembar. Biasa kalau kembar suka ada turun dikit. Ya si kepala merah juga suka turun teman-teman. Cuman kalau si kepala merah jadi tanda kenaikan, kalau ini nggak jadi tanda kenaikan aja teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BMRI cenderung agak sedikit jauh ya, cenderung agak tidak kuat ya, menempuh 49 80-an ya.
Nah, mudah-mudahan besok bisa dijebol teman-teman ya. Bisa uptrend kalau dijebol teman-teman ya. Dan per hari ini 38,5 miliar si Forex sudah mulai masuk kembali dan Banda Loka ada sedikit pengeluaran ya. Sorry saya tidak ngecek untuk Forex ya teman-teman. AK ya. AK cenderung bagus teman-teman. Mudah bisa dijemput ya. Dia tanda kenaikannya minimal di angka 80 lebih satu tik aja teman-teman. Udah cukup dia untuk menjadikan uptrend. Oke, teman-teman, BMRI sudah, BBCA ya. BBCA. Ya, BBCA tidak sanggup kembali lagi ke jalurnya, teman-teman ya. Jalurnya itu di MA 10-nya ya. Tanda kenaikan kemudian saya bikin 3 ya, berarti ini ada area ujiannya. Bila tidak sanggup menerima tanda kenaikannya, berarti dia akan cenderung sideways di area MA 20-nya, teman-teman ya. Baru saya bikin tanda kemurunan di angka 8375 ya. Juga ngasih tanda penurunan lagi dengan open gap, tapi biarin aja. Selama dia masih di MA 20, selama masih ditahan. Teman ini kan bullish kan, bullish kecil nih. Ya, tapi bullish itu suka dibawa ke bawah lagi teman-teman ya, biasanya seperti itu. Nah, apabila jatuh teman-teman ke level 8375 masih oke sih ya, sampai sampai ke sini ada gapnya, bukan gap, ada area support di sini teman, support kecilnya. Nah, mudah-mudahan bisa ditahan ya di area 8370-an ya. Nah, ini kan bikin gap juga teman-teman ya, bukan gap kecil gitu. Jadi kalau turun sedikit dulu ditaikin akan lebih keren lagi untuk menutup gap yang sangat besar dan sekaligus menutup gap yang kecil di bawahnya. Cenderung akan bagus dan per hari ini Forex juga bagus ya, 130,2 miliar di BBCA si Forex ini masuk. Pada tinggal dikit lagi ke MA 200-nya. Kalau dia cenderung teman-teman pakai shadow seperti biasa, kalau ke angka 98975 tidak mau teman-teman, berarti cenderung dia akan melakukan koreksi kembali ke arah bawahnya untuk mencapai harga MA 200 cenderung harus ngambil tenaga lagi teman-teman ya. Tapi ada pungutan keren ya. Bandar Polen, bandar lokal juga ngumpulin dengan bagus, si Smart Money pun berkumpul dengan baik. Oke, beres teman-teman untuk 4 bank ya. Mudah-mudahan 4 bank minimal baru BBRI doang sama BBNI ya. Yang sudah mendekat, yang sudah di MA 200-nya ya. Mudah-mudahan si BMRI sama BBCA cepat menyusul ya. Kalau BMRI apalagi agak jauh dikit ya. BBCA juga sih tinggal dua kali tarikan aja sebenarnya teman-teman ya. Ke angka 9225 ya. Cuman ya kalau makan nggak mau ya udah teman-teman, ikutin aja kemauan dia. Ikutin aja alurnya teman-teman. Kalau selama ini kan masih posisi uptrend, masih ditahan di MA 20-nya untuk BBCA. Baik teman-teman, kita langsung aja bahas untuk punya teman kita ya. Yang pertama ada GZCO, teman GZCO ya. GZCO dari siapa aja nih? Dari Jian Wijaya ya. Izin analisa GZCO 22 Agustus, 22 Agustus. Udah entry di harga 140 ya. Tutup 137, entry 140. Kita cek GZCO ya. GZCO. Padahal kalau teman-teman kemarin perhatikan ya, yang saya bahas terakhir itu teman-teman ya. GZCO itu dia meninggalkan jejak kenaikan teman-teman ya di sini nih. Jejak kenaikan di angka 141 teman-teman ya. Nah, kalau lihat teman-teman ini kan ada dorongan atas dorongan bawah teman-teman ya. Itu jejak kenaikannya. Bila mana dia turun teman-teman ya ke level sini hati-hati, tapi kalau masih ditahan di level 123 itu masih aman. Pencapaian sudah dicapai dan target selanjutnya ada di angka 150 sama 157. Kalau kalian perhatikan ya, si Bandar Forex itu kemarin masuk besar ya. Sekarang terjadi penjualan dan ada pembuangan dikit ya, 2,02 miliar, pengambilannya 6 miliar ya. Nah, untuk pola bandar lokal pun cenderung sedikit ada pembuangan. Jadi sebenarnya nih masa bandar lokal ataupun masih ada porsi di atas. Kita cek untuk 1 menitan. 1 menitannya bagaimana posisinya, apakah ada dorongan teman-teman ya. Ya, sudah mulai ada dorongan teman-teman ya. Sudah si harga sudah mulai berada di atas MA 200 sama MA 20 ya. Tinggal MA 10-nya nih agak sembunyi dikit gitu ya. Mudah-mudahan besok ada dorongan lagi ya. Ini untuk 1 menitannya. Nah, mudah-mudahan besok ada dorongan teman-teman ya. Kita cek untuk 15 menitan. Cenderung ya masih nempel teman-teman, tapi MA 10 sama MA 20 lagi menuju ke bawah ya. Nah, jadi tetap harus hati-hati teman-teman ya. Walaupun ada penurunan teman-teman, ternyata si bandar lokal sama si masih ada di dalam. Saya pikir sih masih kuat teman-teman, bisa ke level 149 atau 157. Kita cek GZCO.
GJCO itu ya sekarang lagi di posisi bonus teman-teman ya, karena standarnya itu di angka 120 teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman lagi dikasih bonus nih teman-teman ya di GJCO, bisa ke level 155 teman-teman ya. 155, nah terakhir 157 teman-teman ya. Selepas itu berarti bonusnya gede banget teman-teman ke arah situ ya. Kalau dari pungutan masih ada ya, baik Bana Lokal ataupun Foreign. Dan biasanya memang yang candle seperti ini suka ada kenaikan teman-teman ya. Apalagi kalau suka candle tipis suka ada kenaikan gitu ya. Dan terakhir kan di ruangan 1 menitnya masih posisi masih MA 200 di bawah candle sama di bawah MA ya. MA 20 ya, di bawah MA 20. Dia masih cenderung uptrend teman-teman ya. Selagi dia tidak turun ke level 125 ya, cenderung masih aman, tapi hati-hati kalau sudah mulai jatuh lagi ke angka 114 gitu ya. Cenderung dia akan dibawa ke bawah kembali teman-teman ya. Kalau sampai bagus bisa ke harga tengah teman-teman. Apalagi ya kita lagi bagus ya, lagi bagus-bagus, lagi lucu-lucunya teman-teman. Oke, gadget aja seperti teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, hati-hati aja karena ada si BK nih ya. Si BK saya suka, kenapa tugas sukanya tuh begini teman, jualan nih ya sama shadow begini. Maka dia mau kalau besok diturunin pun dengan shadow dia sudah jualan ya. Nah, kalau CC itu masih luar biasa. Kita cek deh dari tanggal 20-nya ya. CC masih ada barang nggak? Kalau nggak si AK teman-teman ya. OZP keren, masih keren. CC masih ada barangnya, AK masih ada. Ya, bagus teman-teman. Kalau ZP, CC, AK masih ada, cenderung bisa jualan ya. Manfaatin nanti shadow-nya teman-teman. Kalau 140 ya masih bisa up lah. Terus tunggu aja teman-teman ya, di shadow-nya aja gitu, jualan di shadow-nya aja. Kalau mau scalpingan gitu teman-teman ya. Karena scalpingan pun ngambil 1-2 hati kalau dari ratusan juta atau miliaran cenderung bagus juga gitu kan. Oke teman-teman, gadgetnya seperti ya, masih ada potensi kenaikan bisa ke level 155. Karena barang lokal sama sifatnya masih ada di dalam. Kalau lain cerita, kalau dia memang mau jualnya harga sini, selagi dia masih tidak diterjunkan area 122 itu masih posisi aman ya. Karena memang ini agak tinggi dikit ya si candlenya. Jadi kan biasanya support dipakai support nih teman ini. Resist ini dipakai support, maka jangan sampai lepas daripada resist yang di sini. Makanya supportnya area sini. Jangan sampai lepas daripada 121 teman-teman ya. Kalau lepas hati-hati bisa dibawa ke bawah kembali gitu untuk target pertahanan terakhir di MA 200-nya di sini teman-teman. Oke, gadget itu seperti itu teman ya. Masih ada peluang. Lanjut ada Toba teman-teman ya. Toba. Toba dari Ahmad Faisal ya 3161. Selamat malam. Bas Toba, terima kasih sama-sama ya bro. Makasih ya bro atas komentarnya. Toba, kita cek Toba. Ya, Toba dalam posisi penurunan teman-teman ya. Cenderung dia tidak kuat. Nah, ini teman-teman kita lihat koreksian nanti ya. Saya kasih tanda kenaikan dulu teman-teman apa sini. Ini tanda kenaikan ada si kepala merah. Ini juga ada tanda kenaikan enggak? Oh, bukan ya. Ini bukan tanda kenaikan. Hanya satu aja tanda kenaikan di level sini. Sekarang dalam posisi turun dulu teman-teman ya. Bandar lokal, bandar foreign cenderung jualan. Nah, si bandar lokal cenderung jualan walaupun hari ini ada pengambilan 83 juta teman-teman ya. Kita lihat siapa yang ngambil hari ini. Brokernya bagus sih teman-teman, yang ngambilnya bagus ya. Nah, ada area penurunan di level 910 teman-teman ya. Kalau dia hanya nyentuh aja, hanya aman teman-teman ya. Jangan sampai dia lepas daripada 9 berapa tadi? 920 ya. Kalau dia jebon bisa ada banyak tanda penurunan, hati-hati ya kalau sudah banyak penurunan kejemput teman-teman ya, dia bisa turun kembali. Bisa di garda terakhir terakhir itu di MA 200-nya. Bandar lokal cenderung jual. Jadi mereka itu sudah jual di harga atas teman-teman ya. Target saya tinggal sedikit lagi ya. Nah, apabila dia turun teman-teman terus ditahan ya di angka 910 lah sini, 910, cenderung ada pantulan, itu akan lebih baik lagi. Kalau dia bisa melewati tanda kenaikannya dengan body teman-teman ya. Body 1 tick aja teman-teman ya. Di angka berapa? 1020 aja di sini. Ada 1030 gitu teman-teman ya. Cenderung dia akan dilanjutkan lagi kenaikannya. Tetapi kalau dia cenderung malah istilahnya malah dibawa turun ke bawah ke level 915 910-nya atau ke 890 ya. Hati-hati dia terus akan melewati penurunan kembali. Kalau teman-teman nyangkut di atas jangan ngambil dulu. Jangan ngambil dulu. Kapan mulai ngambil lagi? Ketika si M410 sudah mulai di bawah candle kembali ya. Itu catatan buat teman-teman. Karena masih ada peluang untuk
Target kenaikan kedua, ya biasanya kalau dia downtrend ada kenaikan kedua itu tidak melebihi harga atapnya, cenderung dia biasanya di bawah harga ini teman-teman ya, tanda kenaikan biasanya ya. Nah, nanti manfaatin di situ aja teman-teman. Nanti ukur dulu teman-teman ya, average teman-teman berapa dengan hasilnya nanti. Oke, teman-teman seperti itu ya. Kita lihat untuk Toba ini posisinya di mana? Posisi Toba. Ya, Toba berarti mantul dari harga tengahnya teman-teman ya. Mantul dari harga tengah, dia didowntrendkan dulu atau dikoreksikan dulu. Nah, kalau orang-orang itu dari sini teman-teman nanti nih. Makanya saya bilang kan di sini nih. Bila di sini masih ada pantulan dari sini berarti dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau tidak malah jebol area sini di area 920, cenderung dia akan melanjutkan penurunan kembali agak dalam dikit lah teman-teman. Mungkin nanti ada kenaikan pun biasa kenaikan sementara aja untuk melanjutkan penurunan biasanya. Karena di sini si Banar Poren lagi jual dulu walaupun hari ini ada pengambilan hanya sedikit aja ya. Ya teman Banar Lokal pun sebenarnya sudah ngambil tapi dikit dibanding pengeluaran lumayan juga teman-teman ya. Tapi kalau perhatikan teman-teman Bandar Lokal ya. Bandar Lokal itu sejak sini teman-teman di angka 19 Mei ya dia terus ngambil terus. Wajar kalau mereka jual di harga tingginya. Nah, ini harga tingginya itu di level harga tengah. Jadi kalau dia dikasih ke harga di atas harga tengah berarti bonus teman-teman ya. Misalkan yang buat ke 1.800 gitu kan walaupun ini adalah milik bandar milik fundamental teman-teman ya. Tapi di sini tidak ada fundamentalnya kan berarti kan kuarter 2-nya berarti Toba ini harga fundamental dikalahkan dengan harga bandar teman-teman ya. Ya teman-teman masih cenderung di harga bawah tengah ke bawah masih cenderung agak murah dikit ya. Nah begitu teman-teman ya untuk Toba sementara ini si Bandar Lokal sama si Puran lagi jualan dulu walaupun hari ini ada pengambilan tapi secara TA secara MA-nya ya MA-nya masih berada di atas kan artinya masih potensi penurunan. Tunggu sampai di level sini jangan ngambil dulu tunggu sampai betul-betul nanti si MA sebelum di sideway-kan MA sebelum dibawa menuju ke atas apalagi kalau sideway atasnya di atas MA 200 cenderung smart money masuk lagi saya pikir itu akan tandakan bisa melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman untuk Toba seperti itu ya. Kita cek Bitek ya. Bitek ya. Dari Bro Edi ya, Bro Edi Jambi ya. Masih aman gak Bitek katanya. Kita cek Bitek. Bitek FCA kan, FCA kelas 1 teman-teman ya. Bitek 8 ya. Yang saya khawatirkan sebenarnya kalau Bitek teman-teman ya. Atau emiten-emitennya karena FCA teman-teman ya. Teman-teman nggak bisa keluar dan susah keluar teman-teman. Itu yang saya khawatirkan itu karena kecenderungan kalau ngejual di harga FCA kan agak sulit ya. Nah, sementara ini sebagai informasi aja, bandar lokalnya keluar teman-teman ya. Memang hari ini ada masuk di sedikit nih. Makanya di sini terlihat jelas bahwa emiten yang ngambil itu keren ya. Ada GR, ada MG, ada YB teman-teman yang di atasnya itu nih. Ini GR sama MG itu broker keren teman-teman ya. Dan di sini disinyalir salah satunya itu bagian daripada bandarnya karena kemarin si bandar sudah jualan. Ingat ya bandar itu tidak pakai satu broker teman-teman ya. Mereka itu pasti banyak temannya. Ataupun walaupun satu broker ya beda akun lah teman-teman ya. Kalau untuk uptrendnya masih posisi uptrend teman-teman, cuman dia ada pembuangannya aja ya. Bandar lokal cenderung ngebuang tapi per hari ini masuk ya lumayan teman-teman. Ada Sigar, ada CMG sama CEB. Ini broker keren juga teman-teman ya. Targetnya kemana? Targetnya angka 50-51 bebas daripada FCA. Jadi targetnya bebas FCA teman-teman ya. Kalau sudah bebas FCA, saya pikir take profit dulu teman-teman. Nanti setelah teman-teman take profit biasa suka diturunin. Nanti habis diturunin teman-teman baru biasanya dia ada kenaikan kembali kenaikan babak keduanya setelah FCA. Ya, itu bisa di angka 50, 51 atau sampai 55 lah teman turunin nanti di up kembali ya ke harga biasanya ketika tinggi ketika di FCA teman-teman ya. Biasanya untuk menutup PR-nya yang di angka 50 ke atas. Jadi kalau untuk yang 50 ke bawahnya biarin aja. Makanya saya tidak ngasih tanda kenaikan sama penurunan kan cenderung hanya melihatin MA-nya aja. Terus dari bandarnya aja kalau bandar lagi jualan ini cenderung bagus loh teman-teman bandarnya jualan tapi ada yang membawa harga artinya si bandar lokalnya ada di dalam tapi si bandar luarnya cenderung ikut di sini ya saya pikir sih bisa teman-teman sampai ke 50-51 ya saat teman-teman bersahabat dengan waktu maka akan terjadi ke situ teman-teman volume pun besar gitu karena apalagi hari ini yang
ngambilnya itu broker-broker bagus semua ya, GR, MG sama JB teman-teman ya. Oke, untuk Bitek ya masih posisi aman. Walaupun dan Bandar Lakoa pun sudah mulai ngambil walaupun sedikit. Ada NRCA ya, NRCA. Kita cek NRCA. Dari Bro Media Dipikri ya, NRCA RB. Sorry ya. Sorry teman-teman baru dibahas ya. Sorry ya. Dari Bro Denny Isnianto ya. Mau dibahas ya. Baik, NRCA ya. NRCA. Ya, ini sudah disuspend, wajar kalau dia diturunkan teman-teman ya. Kalau disuspend itu harus diturunkan. Kalau tidak diturunkan cenderung dia akan kena suspend lagi. Ini seminggu bisa sebulan teman-teman ya. Ini baru dibahas ya NRCA, kita kasih tanda penurunan dulu 1720 ya. Itu area penurunannya. Yang kedua di area sini teman-teman, gap ya 660. Yang ketiga di area 525 itu tanda penurunannya. Terus di angka 420 biarin aja teman-teman ya. Di bawahnya di mana di sini di bawahnya. Nah, di level biar saya kasih tanda penurunan dulu ya. Oke, kita bicara langsung teman-teman ya. Kalau dari MA teman-teman posisinya MA 200 menuju ke atas. Artinya posisi uptrend. Wajar kalau dia diturunin ya, dan harus diturunin teman-teman ya. Kalau tidak diturunin akan kena FCA. Nanti teman-teman targetnya bisa di sini lagi di angka 1100 lagi. Itu targetnya ya. Itu untuk NRCA. Nah, juga ada gap kan di sini teman, ada gap kan, sekaligus gap ya teman-teman di sini nih. Ini kan ada si ekor merah, teman-teman belum kejemput. Di sini juga ada gap ya, jadi ada dua tanda penurunan gap sini nih. Nah, ya, gapnya di sini. Nah, sebenarnya masih posisi aman, ya maksud saya masih posisi aman ketika dia turun ke sini kembali ya. Oke, teman-teman ya, karena emang harus diwajib diturunkan kan kalau tidak mau kena FCR, kecuali kalau si bandar pengen istirahat gitu kan. Dan per hari ini itu tadi tanda kenaikan sih bulan ini. Oh iya, ini si kepala merah teman di sini ya. Nah, ini 850 adalah kepala merah, teman-teman ya. Cenderung dia tanda kenaikan sudah dibikin. Kita lihat NRCA posisi di mana. NRCA posisi di mana? Ya, posisi sudah mulai di harga premium, teman-teman ya. Hati-hati aja ya. Ini sudah di harga premium, nah dia diturunkan teman-teman. Tapi karena si bandar lokalnya cenderung akumulasi per hari kemarin ya, mulai tanggal 19 Agustus ya, saya pikir dia akan up teman-teman, karena potensi kenaikannya ada. Bisa ke level mana? Bisa ke level sini teman-teman. Di angka 1095 lagi untuk menjemput tanda kenaikannya. Apabila teman-teman ya, di sini kan ada gap kecil, ini di sini dia ada gap kecil di ssini ya. Nah, kalau teman-teman kalau dia tidak bisa melewati 1005-nya, cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau besok teman-teman ya, cenderung di 1005-nya dijebol ya, dan bisa menyentuh 1100, saya pikir itu tanda kenaikannya. Kalau tidak bisa dijebol pun cenderung dia akan turun ke bawah, tapi kalau sudah dijebol bisa melanjutkan kenaikan lagi teman-teman ya. Bisa ke level 1070, 1060, tapi tingkat target tinggal sedikit lagi ya. Tapi kalau emang ini mau dioperkan, istilahnya di harga mahalnya ya, bisa jadi seperti itu teman. Karena si Bana Lokal pun masih posisi maaf harga teman-teman ya. Oke teman-teman, NRJ ya. Nah, saya pikir teman-teman ya, memang ada kenaikan, cuman saya mengingatkan aja bahwa emiten ini sudah di harga tengah ke atas ya. Cenderung jadi sudah mulai mahal teman-teman ya. Secara emang sudah mulai mahal. Tapi kalau teman sekapingan ya silahkan aja. Kita lihat untuk porennya ya. Ada ngambil si KI 30.000 tapi DPS masih akan keluar. Ini bagus kan segi. Jadi memang net sales ya teman-teman ya. Tetapi si KI yang ngambil sampai 2,6 miliar. Itu bukan perkara mudah teman-teman ya. Nah, di bandar lokalnya juga ada PD UDR AZ. Ini cenderung cenderung broker-broker yang keren ya. Ini emang ada semoga PD gitu kan, CC itu bagian dari retail betul. Cuman biasanya kan antara para PD, CC juga suka menguaikan kan. Artinya dia itu bisa disinyalir sebagai bandar juga dari bagian daripada NRCA gitu kan. Jadi walaupun harga sudah mulai mahal, kalau lihat pengambilan seperti ini ya, si bandar lokal teman-teman cenderung bisa bisa teman-teman. Yang tadi saya bilang itu jangan sampai tidak bisa lepas daripada 995. Kalau 995 cenderung tidak bisa dijebol, Devik dia akan menunjukkan penurunan. Karena secara MA pun MA sebelum lagi menuju ke bawah. Nah, harus di turn dikit aja teman-teman.
Nah, mudah-mudahan naiknya pelan-pelan lagi ya. Biasanya kalau tidak pelan-pelan cenderung gurung-gusu lagi ya, cenderung dia akan kena suspend yang kedua kali, bisa di suspend sebulan teman-teman ya, karena suspend yang seminggu sudah dilaksanakan. Ya teman-teman, RCTA ya, posisi satu sudah mulai di harga tengah ke atas. Apakah ada potensi kenaikan? Ada, karena si Bank Lokal masih ada, dan di Foreign pun ada si KI teman-teman. KI itu broker bagus teman-teman ya, untuk Foreignnya. Lanjut ada MDKA teman-teman ya. Dari belajar bebas finansial ya, baru belajar ya. MDKA semoga sehat selalu, amin. Makasih ya bro atas doanya. Mudah-mudahan doanya berbalik kepada teman-teman lagi. MDKA Merdeka cover ya. Kita cek MDKA lagi posisi koreksi ya. Nah, tanda penurunan satu nih sudah mulai dilewatin teman-teman ya. Nah, yang kedua menjadi tahanan teman-teman ya. Artinya dipantulkan di area sini. Di area berapa nih? Tanggal 19 ya. Di 2210-nya. Tapi dia belum masuk lagi ke jalannya teman-teman ya. Ini masih cenderung ada penurunan. Di sini ada tanda kenaikan sini nih. Nah, apabila nanti ada kenaikan teman-teman, cenderung dia tidak bisa menjebol area 2400 lagi, cenderung dia akan turun kembali ya untuk ngambil anjang-anjang yang lebih bawah lagi gitu ya. Bisa ke level 2100. Nah, kalau tiga data terakhir ini DMA 20, DMA 200 kan gada terakhirnya, maka mudah-mudahan tidak terlalu jauh daripada MA 200 ya. Mungkin di sini kan karena kalau sudah menyebut MA 200 ke bawah cenderung deg-degan gitu teman. Wah, downtrend lagi. Nah, di sini kan dikasih kejutan gitu kan, akhirnya ditarik kembali. Tapi posisi si barang lokal lagi jualan dulu ya. Kemarin jualan di 3 hari. Kalau kita perhatikan per hari ini pun jualan, tapi ada pengambilan 2. Ngambil 2 jual 1, berarti masih ada barang. Bandar Foreign pun demikian teman-teman ya. Dia ngambil terus keluar. 3 hari ini keluar dan terakhir keluar. Nah, makanya dia biarkan dia kembali lagi ke realnya, yaitu MA sebelumnya, biarkan di bawah kembali, baru teman-teman bisa masuk ke situ. MDKA kita cek untuk posisi. Ya, masih di harga tengah ke bawah, masih cenderung murah. Nah, ini juga milik bandar, teman. Jadi untuk koresian-koresian wajar lah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi MDK masih posisi dari tengah ke bawah, masih cenderung murah ya. Jadi harus ngebreak teman-teman, area sini ya. Tanda kenaikannya di sini. Jadi saya di sini tidak ada punya tanda kenaikan, hanya di level sini aja, di angka 2760. Berarti dia harus bisa sampai sini baru akan terlihat jelas dia targetnya ke sini. Ini target yang kedua, teman-teman, kedua kalinya. Dibahas dulu tanggal 11 bulan 10, hanya udah lama ini teman-teman ya. Sudah lama dibahas, tapi tandanya tetap saya akan tempel di situ teman-teman ya. Oke, tanda penurunan sudah dikeluarkan satu, tinggal satu lagi tapi cenderung dipantulkan. Biarkan si MA sebelumnya di bawah candle kembali ataupun ada bisa melewati tanda kenaikannya ya. Di angka 2400 cenderung bisa kanan. Tapi harus hati-hati karena si bandar lokal lagi jualan sedikit dan bandar foreign pun demikian. Tetapi kalau kita ukur teman-teman ya, kita gabungkan dari mulai tanggal 25 Juni ya, cenderung si bandar foreign masih ada di dalam. Emang dia keluar masuk. Kalau bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung ngikutin candlenya ya. Cenderung keluar masuk ngikutin candlenya. Tapi kalau digabungkan ya dari bulan April ya tanggal 25 cenderung masih banyak barangnya teman. Jadi peluang untuk harga tengah itu bisa terjadi, tapi dia harus bisa melewati break di angka 2782. Dan ini milik bandar, tenang aja, pasti di up kok teman-teman. Yang nyangkut di area harga tengah pun pasti kejemput. Kalau mau teman-teman pengen agak cuan dikit, average aja, biarkan harganya di angka 2975 di bawah dikit, cenderung itu selain kejemput bisa take profit juga dengan hasil hijau teman-teman, walaupun tidak seberapa tapi nikmatin dan syukurin dengan apa yang didapat kalau terjadi nyangkut di atas teman-teman ya. Bagi yang baru mau ngambil, tunggu dulu sampai betul-betul siapa sebelumnya di bawah kanan kembali dan menuju ke atasnya. Oke teman-teman, secara seperti ya. Niche teman-teman, Niche ya. Niche dari Win Jaya 2525. Bahas saham Nice, nyangkut di harga 600 sudah 3 tahun. Dan saham BSBK 60 sudah 2 tahun. BSBK-nya saya simpan dulu ya. BSBK, karena baru kemarin dibahas kan. Oke, kita kasih tanda loop dulu 600 ya, Nice 600. Kemarin bukannya sudah kejemput 600 teman-teman yang Nice itu ya.
Kalau hanya kejemput aja, oh 570, oh belum ya teman-teman ya. 600, dikit lagi ya ke 600 ya. Target saya di 600 dikit lagi ya. Tapi nggak mau nyampe, ya udahlah. Kita ambil babak berikutnya. Oke. Kenapa ngambil babak berikutnya? Karena si MA 200 masih posisi di bawah, karena di bawah MA sama MA 20. Dia cenderung masih uptrend. Ini cuma lagi diturunkan dulu teman-teman ya. Ini tanda penurunan sudah mulai dilewati teman-teman ya. Kita gedein dulu dikit deh biar jelas ya. Berarti dia tanda penurunannya tidak kita hapus ya. Ini support teman-teman. Kalau support saya tidak akan memberikan tanda penurunan, biarkan aja. Nah, kalau tanda kenaikan saya bikin di sini kecil ya. Nah, geser dulu teman, sorry ya tadi saya geser dulu. Semakin banyak tanda kenaikan semakin bagus. Kenapa? Kalau step by step sudah mau dilalui, tanda kenaikan berarti menunjukkan uptrend. Tetapi kalau dia penurunan malah banyak yang dilewatin, berarti dia akan downtrend teman-teman ya. Begitu teman cara ngukur kalau saya sendiri ya. Oh, ini sudah mulai dilewati nih. Step by stepnya berarti sudah mulai bisa uptrend kembali. Kalau dia jatuh lagi teman-teman, kalau dia jatuh lagi ke level sini nih, jangan lebih daripada harga di sini di angka 372 ya. Harus ditahan di atas harga 388, 380, 384 teman-teman ya. 370, 380 lah teman-teman ya di harga psikologis. 380 psikologis akan nol itu psikologis teman-teman ya. 80, 70 gitu teman-teman ya. Dia masih cenderung aman. Masih cenderung aman. Bisa uptrend kembali. Tetapi kalau sudah dia itu jebol walaupun untuk menjemput PR-nya, di area MA200 hati-hati. Lengah dikit bisa jebol teman-teman ya. 600 apakah bisa kejemput? Bisa. Kemarin sudah mendekati, ini dikit lagi. Yang ke 58 cuma tinggal 20 poin lagi teman-teman ya. Bisa kejemput, tenang aja teman-teman ya. Kita cek nice posisi di mana. Ini emiten yang di-up duluan atau bukan teman-teman ya? Ini emiten yang diturunkan, di-up lagi, turunkan lagi harga mentoknya di angka 233, sekarang lagi di harga murah. Nah, sekarang lagi di harga murah, ini milik fundamental teman-teman ya. Tapi karena ini belum 3 tahun, masih dikuasain sama bandar. Tenang aja teman-teman ya. Nanti ke depannya, teman-teman, ke depannya ya, jangan pernah ngambil teman-teman emiten yang sudah di-up duluan. Kalaupun mau ngambil, teman-teman jangan ketika turunnya, tapi teman-teman upayakan ketika koreksiannya. Dan ingat, setiap pengambilan itu MA10 di bawah candle menuju ke atas. Bukan MA10 sama MA20 berada di atas candle. Mau kan di atas candle nih. Jangan coba-coba ngambil di sini teman-teman, karena potensi penurunannya masih ada. Apalagi ketika candle tiba-tiba naik ke MA20, tapi cenderung diturunkan lagi dari MA20, berarti dia tidak ada kekuatan teman-teman ya. Beda halnya ketika begini, teman tiba-tiba diseruduk nih MA20-nya lebih dikit terus diam. Nah, besoknya ada koreksi sedikit ya, itu cenderung akan naik. Tetapi kalau hanya menyeruduk seperti ini, teman-teman, kecenderungan untuk turunnya ada ya. Makanya saya batasin nanti ke penurunan sampai ke 380 dulu teman-teman ya. Biar masih uptrendnya masih kelihatan. Di sini terlihat jelas Bana lokal lagi jualan dulu, masih jualan teman-teman, tapi si Poren berusaha untuk ngambil dari sejak tanggal 7 Agustus ya. Jadi 7 Agustus si Poren sudah mengambil kembali. Nah, ada AK, ada CC, ada JP. Cenderung yang jual hampir, kalau Gross mah ada sih. Di Gross ada ya yang jual beli, tapi kalau di net kan ternyata net buy semuanya teman-teman ya. Walaupun hari ini ada penjualan, tapi kalau diakumulasikan dari tanggal 7 itu cenderung masih barangnya masih banyak. Si AK, CC, JP ini pola broker 3 yang yang mimpin teman-teman cenderung bagus ya. Tunggu sampai dia betul-betul lagi nanti kembali lagi ke hukum dasarnya, yaitu MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Jangan coba-coba ngambil ketika MN seperti ini. Lebih baik sabar aja untuk nunggu. Tunggu sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle kembali. Nah, itu nanti ada kenaikan. Apakah 600 bisa kejemput? Iya, teman. Kenapa iya? Karena si ITMNG aja masuk di 9,62%. Artinya si ITMNG aja berani investasi di sini, teman-teman. Jadi untuk mencapai ke 600 bisa, teman-teman ya. Ini Y-nya si HI, CP sama si LG, teman-teman ya. Itu adalah Y-nya. Domestiknya pun kalau kita ukur teman-teman dari tanggal 7 ya. Ini broker bagus saya DH, NI, walaupun retail gitu teman-teman. Sebagian ada teman-teman kita, ada ZP juga. Tapi kecenderungannya si Bana lokalnya jualan.
Ya. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. 600 kejemput, ya bisa kejemput, tenang aja teman-teman ya. Dia punya harga sejarah kok di situ. Lanjut ada naik, teman-teman, saham naik ya. Ini naik itu suka ketuker teman-teman ya, sama kata sifat. Dari Bro Satria Buana Putra Yadi ya, 9187 Haz dan naik. Saya simpan dulu ya naiknya ya. Haznya ya. Saya tunggu simpan dulu. Dari apakah ya Apfa Ahyar ya 3556 laju mau dibawa ke mana tuh naik 12 kan jadi naik kan. Jadi kata sifat kan. Nah, ini kita saham lajunya berarti teman-teman ya. Terus dari Bro Tinta Paspor ya, bahan saham Hill. Ada potensi ke berapa Hill? Hill nanti aja dulu ya. Hill kita catat dulu. Andi diam-diam naik tuh kan kata-kata naik. Kalau Andinya sudah masuk ya, tinggal dibahas aja. Oke, kita bahas saham naik teman-teman ya. Antara naik itu kata sifat sama nama emiten teman-teman ya. Oke, wah masih ada tuh bahasa broker naik tuh, bahas broker naik, bahas saham naik, keras lagi ini hari ini naik, ya tos naik, harga wajar naik dan haz teman-teman ya. Haz sama naik itu belum ada harga wajar teman belum 3 tahun ya. Jadi nanti kita bahas ya teman-teman ya. Oke teman-teman itu catatannya. Nanti kita bahas untuk emiten Hill ya, sudah saya catat ya. Kita naik dulu deh teman-teman ya. Haz juga kita bahas nanti. Wah, si Banaloka malah jualan teman-teman ya. Dihajarin di sini. Tanda kenaikan saya dilewati dengan baik, saya hapus. Nah, ini target saya belum dicapai dengan baik teman-teman ya. Hanya disentuh sama shadow aja, malahan dia ngasih tanda kenaikan yang baru teman-teman ya. Itu tanda kenaikan yang barunya ya. Itu tanda kenaikan yang barunya dan per hari ini pun dia melakukan tanda kenaikan dan sudah menjemput tanda penurunannya ya. Saya hapus dulu ya. Hapus dulu dan ada satu lagi tanda penurunan di angka 157. Hati-hati di bawah 157 ini potensi kenaikan nggak ada teman-teman ya. Ini karena tapi di sini ada dorongan deh. Saya lihat dulu ya 1 menitannya ya. Posisinya ini di atas atau di bawah teman-teman. Karena ini menentukan juga ya, penting juga ya. Di bawah teman-teman ya, di bawah MA 200 ya. Kecuali kalau besok ada ya ke level 163 1464 aja. Nah, itu cenderung akan bisa up teman-teman ya. Bisa didorong kembali gitu kan. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi masih ada tanda penurunan tapi dikasih juga tanda kenaikan. Dia belum lepas, dia belum mau ya lepas daripada harga targetnya. Pada harga target lebih dikit aja sudah mulai uptrend teman-teman untuk si naik ini. Oke, tapi sehari ini sayang banget kemarinnya si bandar lokalnya jualan ya. Nah, apalagi top warna sudah mulai masuk nih teman-teman di 2 hari ini ya. Kita cek koren dari tanggal 20 Agustus ya. Kita cek untuk korennya ada si QA. QA kemarin bagus ya teman-teman ya. Saya soalnya kalau si QA belum melihat performanya teman-teman ya. Kalau CCAK sudah kelihatan banget gitu ya karakternya. Kalau XA ya mudah-mudahan besok lah teman-teman bisa kita lihat ya. Soalnya ngambilnya besar juga ya. Kemarin ketika smart money masuk terjadi kenaikan yang bagus ya. Ini naik itu punya target teman-teman ya. Naik itu punya target. Punya target harga utama. Punya target utama ya. Sorry bukan naik. Baik apa naik ya? Suka kebalik-balik ya. Nah, ini emiten sudah milik fundamental teman-teman. Nanti target jangan tinggi-tinggi ya. Mungkin teman-teman bisa ke level 270 aja dulu teman-teman ya. Kalau saya ke angka 224 sama di angka 262 teman target sementaranya. Nah, cenderung tidak kuat. Dia kalau ingin target sini kan harus dilewatin area sini kan kenaikan 196. Makanya harusnya kemarin break aja di sini 183 aja break aja ya. Dia cenderung akan baik teman-teman. Apalagi dengan kata hijau ya. Tapi syukurnya itu ternyata tanda kenaikan sudah dikasih lagi yang baru teman-teman ya. Kalau kita cek tanggal 20 sampai tanggal 21 si Forex ada si QA, YPS sama ICAK. Mungkin si AK-nya saya setuju tapi si QA-nya saya belum melihat performanya ya. Ya teman-teman, seperti itu ya untuk naik ya. Jangan sampai turun lagi si naik nih ya. Karena kalau sudah mulai turun lagi tanda penurunannya bisa dilewati. Kalau sudah mulai bagus tanda kenaikan dilewatin hampir berapa? Hampir 3 biji teman-teman ya. Cuman belum sampai target dengan body. Kalau target dengan sama shadow mah sering teman 1 kali 2 kali gitu kan.
Dua kali, satu kali, dua kali kan, dua kali. Tapi cenderung tidak mau diam di situ, malah ngasih tanda kenaikan gitu ya. Oke teman-teman ya, Bandar Lokal cenderung jualan, Bandar Forex sudah mulai masuk. Mudah-mudahan Bandar Forexnya si QA-nya memberikan dampak positif ya untuk si naiknya. Yang penting dia tidak lepas daripada MA20-nya. Masih cenderung aman dan bisa di-up ya. Kalau sudah mulai jebol, hati-hati dia bisa turun ke level 144. Itu untuk naik teman-teman ya. Lanjut ada Bino teman-teman ya, Bino kita cek dulu Bino teman-teman ya. Bino dari HS 1307 HS. Bahas Bino. Oke, terima kasih sama-sama bro. Makasih ya bro atas komentarnya. Bino. Wah, Bino keren teman-teman ya. Tanda kenaikan saya sudah dilewati nih targetnya ya. Ini tanggal 1 bulan 7 ya dibahas itu ya. Saya hapus dulu ya. Malah kemana teman-teman ya? Mana nih? Nggak mau teman-teman. Kenapa nggak mau? Oke, kalau nggak mau ya udahlah. Diedit mau nggak? Diedit, malah setting. Nah, mau teman-teman. Tercapai. Ini juga tercapai teman-teman ya. Saya hapus aja biar agak kosong dikit maksudnya teman-teman ya. Saya gedein dikit ya. Saya mau ngasih tanda penurunan ini target kenaikan nih. Sudah capai dengan baik, bagus juga ya. Oke, kita kasih tanda penurunan kemarin cuma tercapai satu. Di sini juga ada tanda penurunan di bawahnya kembali. Lanjut ada di level mana penurunannya? Di sini aman. Nah, di sini teman-teman tanda penurunan angka 108 tanda penurunannya. Nah, di sini teman-teman nih. Ada gap kecil ya. Tetapi kalau dia turun ke sini masih aman, teman-teman ya. 119 itu masih aman. Yang bahaya itu ketika sudah melewati sini nih. Memang sih ditahan ya MA20 cuman bahaya ya, bisa turun ke bawah kembali gitu kan. Bisa jebol lah istilah gitu ya. Nah, selagi dia tanda penurunan tidak dilewati cenderung akan uptrend. Dan tanda kenaikan berikutnya target sudah dicapai dengan baik, tanda target berikutnya belum dicapai ini teman-teman ya. Ini tanggal 13.05 tahun 2020. Silakan aja cek teman-teman kalau pengen pengen mengetahui untuk prosesnya. Nah, ini kemarin kan sudah sampai MA 200 teman-teman cenderung tapi ditahan ya. Nah, begitulah teman-teman biasanya dia akan turun kembali. Apabila si Bino ini tidak sampai menembus MA 200 lagi, hanya cenderung teman-teman sampai MA 200 aja tanpa bisa lewat, cenderung dia akan melakukan penurunan kembali untuk ambil tenaga lagi ya. Makanya mudah-mudahan koreksinya bisa ke level 118 untuk ambil tenaga lagi dan bisa up lebih tinggi lagi. Bahkan di sini ditahan untuk dengan koreksian teman-teman ya. Kabar baiknya Bino ini ternyata si Polen terus akumulasi nih. Nah, akumulasi terus kan. Nah, Bandar Lokal ternyata ikutan setelah kemarin jual sekarang ikutan. Nah, Bandar Lokal ikutan nih tuh ya. 3 hari ini Bandar Lokal ngambil nih dari tanggal 19 Agustus ya. 19 Agustus ada YPCC sama PC teman-teman ya. Ini YP walaupun retail suka dipakai sama bandar juga YPCC teman-teman. Ada juga sudah musnah sedikit amat sih ada ya. Tapi disinyalir di sini 3 broker ini akan menjadi bandarnya teman-teman ya. Oke karena si PC YP juga sering pakai bandar juga kan. Nah, si bandar foreign keren ya. Dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 24 ya 24 Maret. Cenderung terus ngambil bahkan per hari kemarin pun ngambil 85 juta tapi lumayan teman-teman ya. Ini mudah si Cece ini yang ngambil. Oh iya, Peton Cece malah keluar ya. Nggak apa-apa lah teman-teman ya. Yang penting terlihat jelas si Foreign sudah mulai ngambil. Dia akan terjadi uptrend ketika bisa melewati MA 200 yang saya tadi bilang. Tetapi kalau hanya cenderung melewatin dengan sebab shadow aja, cenderung dia akan turun kembali untuk ambil tenaga. Mudah-mudahan tenaganya bisa dipantulkan dari area 119. Karena kalau 119 masih posisi uptrend teman-teman ya. Dengan isian bandar lokal sama sempurna seperti ini saya pikir sih bisa teman-teman. Kemarin aja Smart Money berfungsi dengan baik dan terjadi kenaikan sampai shadow ke MA 200-nya. Ini semua garis besarnya masih posisi downtrend. Kenapa downtrend? Karena MA 200 masih posisi di atas. Biarkan dia sideways terus dia sih makin dekat itu akan lebih baik lagi. Jadi kenaikannya akan lebih enak. Kita cek Bino, teman-teman, posisi di mana? Apakah dia baru turun gunung?
Ya, dia baru turun gunung teman-teman buat tahun 2024 bulan September. Ya, baru turun gunung. Nah, sekarang sudah mau di-up lagi. Ini 4 milik bandar. Nah, 4 itu milik bandar. Jadi ke harga tengah pun masih bisa. Jangan jauh-jauh dulu ke harga 149 teman-teman ya. Ke harga tengah pun masih ini bisa. Jadi ini ada kemungkinan bisa menembus MA 200-nya. Oke teman-teman, untuk Bino seperti itu ya. Posisinya pun posisi kemarin hampir mendekati harga murah tapi tidak jadi ya. Tapi dipantulkan. Tapi peluang untuk harga tengahnya bisa ya. Kalau berapa nih harga tengahnya? Di angka 206 ya, tinggal 200-an lah teman-teman ya. Itu mungkin targetnya. Kalau saya di angka 178 ya, tapi yang terdekat dulu dari sini harus jebol dulu nih ya, Bang. Baru satu dijebol. Kalau sudah mulai jebol saya pikir ke MA200 sangat mudah sekali gitu ya. Oke, Bino sudah ada real, teman real ya. Kita lihat real. Kita cek real, real ini gagal gagal mulu teman-teman ya. Di sini gagal nih. Ada upaya sini gagal juga. Ini mau gagal juga nih gitu kan. Posisi uptrend tapi dia gagal bertengger di angka 50. MA10, MA20 berada di atas MA200 ya. Ini kan MA10, MA20 ini kan MA200 berarti di atas kan MA10 sama MA20-nya. Kalau kita gedekan teman-teman ya, si MA-nya sudah mulai didekatin lagi ataupun sudah mulai diberi lagi sama si candlenya. Mudah-mudahan besok bisa sampai MA20 lewat dikit cenderung akan up. Perhatikan bandar lokal akumulasi dengan keren. Cukup harusnya seri ini bertengger di angka 50-51 aja ya. Terus aja di situ didiamin. Saya pikir itulah saatnya ada peluang untuk keluar daripada FCA. Selama hanya masih diombang-ambing seperti ini tidak akan keluar ya. Memang harus di angka 50-51 ke atas ya. Baru dia akan bisa keluar dari FCA. Nah, berarti kalau emang serial ini tidak mau lepas daripada FCA, berarti sebenarnya sudah betah di FCA teman-teman ya. Mungkin jualan sampai enak sambil ngopi-ngopi santai ya teman-teman ya. Tapi kalau lihat dari pungutannya teman-teman cenderung dia saya pikir sih bisalah teman-teman dia nongkrong di angka 50-51 ya asal jangan ada gangguan. Nanti biasakan teman-teman biasanya berdasarkan hukum kebiasaan yang baru. Setiap harga emiten yang di FCA kan teman-teman kelas 1 terutama yang bawah 50, ketika dia bebas dari FCA suka ada penurunan. Nah, teman-teman bagi yang mau ngambil ya upayakan setelah itu aja pungutannya. Biarkan babak kedua yang mengambil alih yaitu kalau mau ngambilnya MA10 di bawah kena dan menuju ke atas. Itu aja teman syaratnya ya. Kita bikin permudah. Ini ke posisi uptrend ya. Ya teman-teman untuk real seperti itu ya. Lanjut ada DSNG. Oh real bro, yang itu dulu ya. Tuh, suka lupa teman-teman kalau tidak di itu real. Real, wah banyak teman-teman harus dibahas gimana dong ini teman-teman ya. Nanti kita bahas satu-satu lah teman-teman ya. Real kan sudah ya. Sekarang nanti kita bahas ya. Ini berarti emiten penyertaan teman-teman ya. Emiten penyertaan kita cek ada banyak emiten yang dicek teman-teman, kita lihat di sini apakah milik bandar atau bukan. Wah sekalian milik bandar teman-teman. Fik ini bisa teman-teman ke harga atas pun bisa ya. Tapi ingat ini emiten yang di up duluan ya. Di angka 17 juga ke level 500. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi dulu. Hanya ke level 125 ataupun nanti ke angka 170-an. Itu mungkin targetnya ke harga itu teman-teman ya untuk si real ini ya. Oke, real sudah ya. Tinggal sekarang di SNG posisi uptrend. Semua pencapaian sudah dicapai dengan baik. Saya tinggal bikin tanda penurunannya aja ini mah teman-teman ya. Kalau dia koreksi teman-temannya ke level 1585 aman ya. Mana lagi amannya di sini aman. Aman di angka 1445 kondisi aman. Tetapi kalau sudah mulai lebih daripada itu hati-hati. Ada tanda penurunan di angka 1360 sudah lewat daripada MA 20-nya. Hati-hati dia akan koreksi agak dalam dikit. Tapi selagi ditahan di garda terakhir MA 200, kalau ada pantulan lagi cenderung masih uptrend. Tapi kalau jebol bisa ke bawah teman-teman ya. Ini harga sekarang itu di angka 1600 sudah lebih daripada harga wajarnya. Jadi berarti betul harga wajar dikalahkan dengan harga bandar teman-teman ya. Kita cek DSNG. Ini terlepas dari berita apapun teman-teman ya. Sekarang itu udah over value. Artinya apa? Sudah mahal
mahal, 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 teman-teman ya. Karena pencapaian sudah bagus. Tetapi saya ingatkan kembali, silahkan ikutin MA10-nya. Silahkan ikutin MA20-nya. Selagi belum dijebol, selagi belum dead cross, masih potensi nanjak. Alasannya apa? Bandar Poren belum jualan, terus-terusan ngambil. Apalagi sini ada si JP, teman-teman sudah mulai ngambil ya. JP, BK, teman-teman broker besar semua yang ngambil ya. Ada CC, ada AK. Ini broker yang sering mengap harga. JP, BK, CC masuk. Cuman kelemahannya si BK doang yang saya tidak suka apa? Saya tahu teman-teman ya. Tapi pengambilan sekarang besar mudah-mudahan bisa di-up ya ke harga langitnya teman-teman ya. Karena ini sudah mulai lewat dari langit pertama, teman, tinggal langit kedua teman-teman ya. Hati-hati sesak napas teman-teman ya. Kalau sekarang bagaimana, ikutin aja. Mudah-mudahan nanti seiring dengan waktu si atapnya ini ya, tanda opornya sudah mulai renggang antara harga atap ya. Itu cenderung akan lebih baik lagi. Jadi kalau dia turun teman-teman lihat pasti ini. Maka 1.300 adalah harga yang harus teman-teman jaga ya, 1.300 ini nih, area sini kan. Area sini kan. Harus dijaga. Kenapa harus dijaga, teman? Seperti kebetulan di sini gitu ya. Kenapa harus dijaga? Karena itu adalah support, teman-teman ya. Resist nanti akan menjadi support yang seperti ini. Kalau dia dipantulkan, cenderung akan aman, bisa naik lagi. Tetapi kalau dijebolkan, jebol support, bisa ke garda terakhir di MA200. Begitu teman-teman ya. Tapi kalau dari pungutan, Bandar Poren keren banget. Bandar Lokal ada jualan cuma sedikit. Berarti Bandar Lokal masih punya banyak barang. Jadi untuk ke atasnya masih bisa. Banyak aman itu sampai level 144 itu masih aman untuk penurunannya, untuk koreksi. SGRO, kita cek SGRO. Tadi apa, emiten apa? DSNG, suka DSNG. Berarti bawaan teman-teman ya. SGRO, sekarang SGRO dulu deh. SGRO ya. Dari Bro Ernesta Riano 3051. Terima kasih. Sama-sama ya bro. SGRO lagi di pump sampai berapa? Bevin dan Cepin posisi sudah mulai uptrend. Bevin, Cepin gitu teman-teman ya. Saya kunci dulu untuk ini, kita Bevin, Cepin. Oh, Cepinnya udah ya? Cepinnya mana? Cepin. Nah, oke, saya kasih tanda dulu ya. Tapi saya kasih tanda untuk lob dulu, ada sudah dibahas. Satu aja dibahas dulu teman ya. SGU ya, SGU lagi luar biasa naiknya. Kalau dari saya sih ini target sudah dijemput dengan baik teman. Ini target nih. Teman-teman yang dari awal mungkin sudah cuannya bagus ya. Ini kemarin kabar itu kan kalau lagi sedang teman-teman, apa namanya, indikatornya sedang gitu ya. Jadi semua gap yang tanda kenaikan yang saya bikin sudah mulai kejemput dan bagus teman-teman ya. Kita lihat SGRO di posisi part ini. SGRO. Ya, sudah sedikit lagi mencapai pucuknya teman-teman ya. Harap hati-hati aja kalau yang baru mau masuk. Tetapi kalau yang sudah dari awal mah ikutin aja. Masih jauh teman-teman ya. Artinya masih potensi kenaikannya ada. Turun 3420 aman ya. Turun di level 3980 aman ya. 52 jauh daripada tanda penurunan, cenderung di uptrend-kannya lagi. Ini kalau lagi uptrend teman-teman ya. MA 200 20 sampai 10 lagi menuju ke atas, dan ini cenderung tanpa ada batas, biarin aja teman-teman ya. Karena si bahan laporan terus akumulasi hari ini 8,9 miliar teman-teman ya. Artinya cenderungnya tidak terlalu tipis juga gitu kan. Bahkan si Poren pun berani ngambil gitu. Artinya masih ada kalaupun dibuang masih bisa teman-teman ya. Atau nanti dengan siasat lumayan agak cerdiknya, dia jualan di harga atas aja pelan-pelan, sampai nurunin sampai jualan. Biasa aja seperti itu teman-teman. Dan hari ini AK teman-teman yang ngambilnya, kita cek udah berapa persen.
61 hati-hati ya, soalnya emiten di atas angka 3.900 kan kenaikan sekitar 25% ya. Makanya 2 kali lipat, 3 kali lipat itu sekitar 70%. Ini sudah berjalan berapa persen? 59 kalau kita up dari bawah dari level sini. Udah 100%, berarti teman-teman hati-hati ya. Dia bisa kena UMA ataupun kena suspend. Hati-hati. Dan harganya pun sudah melampaui harga batas. Sedikit lagi ke harga batas atapnya ya. Tapi kalau teman-teman masih punya mah ikutin aja karena si bandar lokal kemarin pun belum keluar, hanya bandar lokal aja yang keluar dan bandar pon masih ada. Ini terlepas daripada berita apapun, bandar lokal itu masuk, teman-teman. Terdeteksi di sini kan, net buy. Apalagi si AK yang masuk keren. Cuma saya mengingatkan hati-hati, udah harga tinggi. Kalau sudah harga tinggi, teman-teman, biarin aja dia ke langit, teman-teman. Nanti kalau teman-teman butuh, masukin ke watchlist, nanti teman-teman ngambil di bawah aja. Begitu teman-teman ya. SGRO kita cek. Udah ya. Ya dia tuh punya harga standar di selapas ini di angka 2537 ya. Jadi kalau sekarang di harga lebih atas itu ya bonus buat teman-teman dan bonus bagi teman-teman yang sudah nyangkut jauh, teman-teman selain kejemput dikasih bonus juga untuk kenaikannya. Wajar teman-teman ya kalau dikasih sampai sebegini, dia nunggunya sudah lama tahunan teman-teman ya. Oke teman-teman, SRGO seperti itu ya. Kita lanjut ke halo teman-teman ya, halo. Oh halo, oh ini teman-teman ya. Halo katanya. Nanti kita bahas ya begitu ya. Kita cek halo, berarti ini adalah bawaannya teman-teman, bawaannya. Halo, kita cek halo. Wih, ini halo sudah mulai break teman-teman, tapi tidak kuat juga ya kalau dibikin tanda kenaikan lagi. Tanda kenaikan dibikin dengan tanda kenaikan bagus, teman-teman cenderung akan uptrend. Ini posisi uptrend, masih uptrend. MA10 sama MA20-nya berada di bawah candle. Ya, masih aman. Tanda penurunan dilewati, saya pindahin ke bawahnya. Jadi kalau sudah dipindahin enak. Oh, tanda penurunan sudah dilewati posisinya. Atur posisi, kata gitu teman-teman ya. Jadi tanda penurunan satu sudah dilewatin, tanda kenaikan sudah dilewatin pula. Nah, ini tanda kenaikan di level 85 sama di angka 90, teman-teman. Kalau dia bisa melewati ke angka 90 lebih satu tick, fix dia akan menunjukkan kenaikan. Bisa ke targetnya ke angka 101. Bandar lokal masih ada di dalam, kemarin dia ngambil terus ada pembuangan. Ya, ada pembuangan tapi sedikit, teman-teman ya. Dibanding dengan pengambilannya ternyata dia diuptrendkan dikit-dikit ini untuk membuang barang sebagian ya. Tapi sebagian nahan juga. Yang unik Bandar Poren mengambil sejak tanggal 1 Agustus. Ngumpulin teman-teman ya, ngumpulin barang akuisisi lah. Apalagi CC teman-teman yang ngambil. CC yang ngambil dia CC jualan 88 jual 34, masih banyak barang. Nanti targetnya ke angka 101 teman-teman, targetnya. Apabila tidak kuat teman-teman menyentuh tanda kenaikan di level 95 cenderung dia akan turun kembali. Apalagi hanya disentuh sama shadow aja. Dia harus disentuh sama body plus satu tick ya. Menjadikan reman itu sudah mulai dia sedap. Karena hari ini pun sudah ngasih tanda kenaikan ya. Jadi sudah ada kemajuan dari kemarin kan di level 84 sekarang di angka 86. Lumayan 2 tick teman-teman sebagai tanda kenaikannya. Dan sebagai informasi bahwa Poren ngambil lagi yang tidak 1 Agustus itu, apalagi yang ngambil adalah CC. Bandar lokal cenderung ngambil tapi beberapa hari keluar, tapi tidak terlalu banyak keluarnya, masih banyak barang. Untuk bandar lokal masih banyak barang, sekitar 3/4 lagi lah kalau diukur dari kapasitas teman-teman. Ada mulai ngambil yang dikit-dikit nih, ya sudah jual dikit-dikit, tapi sembari jualan ternyata ngambil lagi. Dan si bandar Poren pun keren, MA2 berada di bawah kena sama di bawah MA10 sama 20. Cenderung masih uptrend. Targetnya di angka 101 dulu deh teman-teman ya untuk halo ini. Ya meskipun ada peluang sampai ke harga atas gitu teman-teman. Cuman kita step by step aja teman-teman ya. Apakah saya punya target atasnya? Ada tuh teman 130, 180 teman-teman. Punya sih juga target teman. Ini emiten dilongsorkan dikit langsung di up lagi, tidak perlu menyentuh harga atap. 51 sudah peak milik bandar, saya pikir sih sudah mulai saatnya untuk up. Target bisa ke harga tengah 159 atau ke angka 120 bisa, tapi jangan jauh-jauh dulu, 131 aja sudah cukup ya.
ataupun nanti yang terdekatnya di angka 101 untuk break ya area yang gunung yang tertinggi sebelum sudah mulai dilewatin. Oke teman-teman, halo, pungutan bandar masih ada, tinggal 3/4, bandar Foreign baru masuk kembali. CC yang memimpin, namun dengan CC yang memimpin suka ada kenaikan. Mudah-mudahan bisa lepas daripada 94 lebih 1 tick, menjadikan dia akan uptrend kembali teman-teman ya. Jadi dia sudah kembali kedua jalurnya sekarang nih gitu kan. Oke, Zata ya, Zata itu milik Sultan Subang teman-teman ya, kalau kata teman kita Sultan Subang gitu ya. Nah nih, Lu Kukci saham Zata misalnya. Kita ini kalau kasus kalau kasus Jata FCA di harga 10, terus bagi-bagi DPR apakah bisa keluar dari FCA? Nah, itulah teman-teman ya. Kalau dia bagi dividen di angka 50, contohnya besok mau di FCA kan gitu ya, di harga 50 ke bawah sudah transaksi di situ gitu ya. Transaksi FCA. Jadi hukum harus di harganya itu di bawah 50 gitu kan dengan cara papan pemantau khusus. Tetapi tiba-tiba bagiin dividen teman-teman ya ketika sudah turun dari harga bawahnya teman-teman gitu ya. Contohnya gitu teman-teman ya. Maka dia tidak dia batal teman-teman FCA-nya ketika masih di harga 50. Tetapi kalau cenderung dia sudah jatuh dari 50 terus bagian dividen, dia akan tetap FCA teman-teman, akan tetap FCA. Dia harus kembali lagi ke angka 50 teman-teman ya. Tapi sekarang senjata sudah mulai bagus. Ini saya ingatkan lagi nih Sultan Subang teman-teman ya. Nih hati-hati dengan Sultan Subang teman-teman ya. Mang Asep nih teman. Senjata itu Mang Asep teman-teman ya. Tapi sekarang sudah mudah-mudahan sih Mang Asepnya sudah keluar teman-teman ya. Kita cek jatah Mang Asepnya sudah keluar belum ya. Ini MBTN yang harus dihindari ya. MBTN Sultan Subang terus yang suka ngelistikin siapa namanya ya. Saya lupa lagi tuh ya. Yang melestingin WMPP sama WMUU tuh teman-teman ya. Hati-hati tuh orangnya tuh ya. Si Tamoyama apa sih namanya ya. Lupa lagi saya teman-teman. Kalau lupa ya nggak inget ya teman-teman ya. Kita lihat profilnya Bang Asepnya masih ada nggak nih? Masyarakat sudah mulai tipis ya. Nah, sudah nggak ada nih teman-teman. Bang Asep sudah nggak ada. Kita cek. Ini apa namanya? Komisarisnya suka keren-keren teman-teman ya. Dulu mah ngambilnya tuh Agim ya. Komisarisnya itu Agim teman-teman ya. Sekarang diganti. Oke. Nah nih si lembur sedaya nih. Ini Mang Asep teman-teman ya. Ini Mang Asep nih. Lembur itu Mang Asep. Dia tanggal 22 Juli tahun 2000 masih ngejual. Perhatikan aja nih. Di harga FC aja masih ngejual tuh. Bayangin aja tuh kan. Si lembur sedaya ya. Bukannya nolongin buat ke atas di buyback gitu teman-teman ya. Malahan dia ngejual teman-teman ya. Jadi lembur sedaya sekarang di 62%. Ada Elidawati ya. Dan Bro Hendra nih ya. Yang banyak itu masih lembur sadaya ya. Masyarakat sebenarnya masih di bawah harga masih di 30%, di bawah cenderung masih aman sebenarnya ya. Cuman emang pengendalinya aja sebagai pengendalinya cenderung ya di bulan Juli masih jualan teman. Malu-maluin aja gitu ya. Udah harga FCA jualan lagi gitu kan. Tapi kalau lihat dari pungutannya si Bandar Lokal sudah mulai ngambil, udah mulai bagus teman-teman Bandar Lokal sudah ngambil nih. Kita lihat dari tanggal 5 ya. Tanggal 5 siapa yang ngambil? Ada MG bagus teman, ada CP, ada OD ya. Dan terdeteksi sini Bandar Lokal sudah mulai masuk. Targetnya biasa 5152 lah teman-teman ya. Jangan 5051 tapi 5152. Harus bertahan selama 3 bulan akan cenderung lepas daripada FCA karena FCA hanya kelas 1 aja. Masih posisi aman teman-teman ya. Jatah ini emiten dilongsorkan enggak nih teman-teman ya? Kalau dilongsorkan saya masukin teman-teman ya. Ya emiten yang di-up duluan teman-teman ya. Jadi dia targetnya jangan ke harga tinggi-tinggi ya. 104 sudah cukup. Oke teman-teman, jatah seperti itu ya. Akumulasinya Bandar Lokalnya bagus. Nah dengan jatah maka untuk saat ini video ini berakhir. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Salam untuk kau di rumah dan ciao.